Saya sangat berterima kasih kalau ada keterwakilan perempuan duduk di parlemen, duduk di pemerintahan. Itu adalah satu kebanggaan bagi perempuan. Oh iya. Satu kebanggaan bagi perempuan. Ada wanita yang memberi mereka, bukan sekedar memberi mereka makan saja, bukan, tetapi menyiapkan lapangan kerja. Yang paling terutama buat saya itu pendidikan. Pendidikan. Kalau bisa, karena saya lihat ini di seluruh Indonesia belum ada pemerataan dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan. Masih ada diskriminasi, masih ada perbedaan-perbedaan. Anak-anak anak-anak bangsa belum sepenuhnya mendapatkan. Ini Kak, apa sih yang menjadi problem utama? Apakah biaya pendidikan yang tinggi ataukah asupan nutrisi di rumah yang menjadi problem utama dari situ? Saya rasa kedua-duanya berhubungan. Iya. Ya, seorang anak yang cerdas jelas didukung dari nutrisi yang didapatkan dari dalam kandungan dan sejak dia lahir. Nah, kalaupun dia Selamat bergabung di podcast Teman Ganjar, salah satu corong media kampanye yang diinisiasi oleh teman-teman Ganjar untuk bagaimana menaikkan popularitas dan elektabilitas dari paslon Capres dan Cawapres kita, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi ada salah satu permintaan ini dari teman-teman untuk bagaimana menghadirkan salah satu narasumber dari keterwakilan perempuan. Jadi pada hari ini kita penuhi permintaan tersebut, dan hari ini kita tergabung dengan salah satu politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat yang kebetulan juga terlibat aktif di tim pemenangan daerah Kota Palopo. Mbak ya, dia adalah salah satu koordinator perempuan di tim pemenangan daerah. Namanya Ibu Eva Amania atau akrab disapa Eva kayak. Tetapi ya walaupun secara usia kita terbilang berbeda, tapi semangatnya sama ini. Semangat untuk bagaimana sama-sama memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD untuk bisa mendorong kemajuan di republiknya kita ini. Jadi gimana kabar ini Kak? Ya, hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Amin. Jadi beliau adalah salah satu aktivis sekaligus politisi perempuan yang aktif menggelorakan, aktif membicarakan soal apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan utama dari kaum perempuan. Nah, ini yang harus perlu menjadi catatan. Beliau ya terbilang salah satu politisi senior di perempuan hari ini di Kota Palopo kayak. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama bergabung, sama-sama bisa dan memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi terkait proses pemenangan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Jadi kemarin ini Kak ada permintaan dari salah satu teman untuk bagaimana menghadirkan salah satu narasumber dari perwakilan perempuan. Kira-kira posisi perempuan di internal pemenangan Ganjar itu kayak gimana dan konsep seperti apa sih yang kemudian didorong oleh ide-ide dari representasi perempuan ini. Tapi sebelum ke situ saya mau bertanya dulu ini. Ya, dan teman-teman yang lain juga bertanya, kira-kira apa sih yang menjadi dorongan utama dari kelompok perempuan dan keterwakilan perempuan ini untuk sama-sama terlibat aktif dalam pemenangan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini? Baik, sebelum saya melanjutkan percakapan ini, saya mau menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Terima kasih, satu kebanggaan buat saya diundang untuk berbicara tentang gender dan keterwakilan perempuan di dunia politik. Saya begitu tertarik dengan sosok dan pribadi Pak Ganjar sejak beliau sebelum mencalonkan jadi presiden, ya masih sebagai gubernur. Saya banyak bermain di media sosial. Iya. Saya banyak bermain di media sosial
dengan rekan-rekan, teman sejawat saya. Di situ saya melihat sosok Ganjar ini sangat-sangat menarik buat saya. Kenapa menarik? Karena saya melihat dia begitu memperlakukan kaum perempuan begitu istimewa. Iya. Itu tercermin dalam diri istri beliau sendiri. Iya. Nah, Siti Atikoh dan juga ibu beliau. Itu dia sanjung, begitu dia hormati. Nah, karakter seorang pemimpin yang baik, yang bagus dan baik itu terlahir dari jiwa, dari sifat seperti ini. Bagaimana menghargai sosok perempuan? Menghargai seorang perempuan, karena perempuan itu adalah makhluk yang lemah tapi harus dijaga dan dihormati. Karena saya lihat keharmonisan Pak Ganjar dengan istrinya ini membuat saya begitu tertarik terhadap beliau. Kemudian di situ saya mengikuti terus perkembangan beliau. Bahkan teman-teman saya pun berkata, next leader Indonesia 2024. Bapak Ganjar Pranowo. Iya. Gitu. Jadi itu kami sudah membunyikan dan menyuarakan seperti itu sebelum adanya ini. Jadi saya lihat memang bagus. Kemudian beliau di lapangan, dia berhubungan dengan masyarakat, dia orang intelektual, dia orang pintar, tapi cara berbahasanya itu bermasyarakat, artinya dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jadi saya sebagai seorang perempuan sangat tertarik dan sangat kalau dibilang seorang gadis jatuh cinta sama pacarnya itu begitu. Nah, gitu. Ya, ada satu pepatah berkata, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan hebat di belakangnya. Nah, perempuan hebat ini siapa? Siti Atikoh. Dan di situ saya sempat melihat postingan YouTube Mary Riana bersama Ibu Siti Atikoh berbicara. Ibu Atikoh bilang kita boleh memberikan ruang yang lebih luas dan power yang lebih besar kepada perempuan untuk lebih berkarir dalam baik dalam bidang politik, dalam bidang entertain atau apapun. Jadi saya begitu tertarik sosok Ibu Atikoh. Selain sosok Pak Ganjar, saya juga tertarik sama pasangannya. Pasangan hidupnya ya. Ini seperti selaras, sejalan dan selaras ini. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk menjatuhkan hati dan pilihan saya. Memang kita tidak bisa ragukan bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang yang terus mampu membangun motivasi, mampu membangun visi misi, bicara soal gagasan kerakyatan, termasuk pasangan hidup beliau ya. Ibu Siti Atikoh ini kan sosok perempuan yang memang terbilang cerdas juga, mumpuni dalam, bukan cuma cerdas tapi hebat juga ya, perempuan yang tangguh kayak. Dia mampu lah itu, dia termasuk pelari maraton juga ya. Iya. Dia itu atlet juga memang dia. Mampu dia menempuh lari itu sampai 10 km lebih. Saya pikir jarang ada perempuan yang seperti itu. Ya, artinya dalam usia seperti itu, fisik seperti itu, jarang ada wanita yang mampu dan tangguh seperti itu. Apalagi sekarang dia termasuk ibu politis, ibu yang mendampingi suami dalam dunia politik kan. Jelas itu satu kesibukan, harus dia pintar menyesuaikan dengan keadaan. Iya. Memang kecerdasan, keterampilan dan ketangguhan dari Ibu Siti Atikoh ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa keterlibatan Bapak Ganjar yang terus menempah istrinya, bagaimana mengubah mindset pemikiran istrinya untuk menjadi sosok perempuan yang betul-betul mampu mendampingi beliau. Itu tergambar jelas. Artinya dari situ kemudian dari hal-hal kecil seperti itu yang kemudian bisa kita lihat bahwa memang Bapak Ganjar Pranowo ini besar rasa hormatnya, dihargai betul-betul tentang sosok perempuan ini sebagai manusia yang hebat, manusia-manusia pilihan. Nah,
kira-kira gini Kak, ada tidak kepentingan dari sebagai representasi, sebagai keterwakilan dari perempuan ini yang kemudian akan didorong ketika Bapak Ganjar Pranowo ini didorong, kita kira-kira kepentingan utama, kepentingan dasar dari kelompok perempuan ini yang banyak santer terdengar dari pendiskusian kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok Sri Kandi, kira-kira apa yang akan didorong ini Kak? Ya, sesuai yang tadi yang kita perbincangkan, saya berharap dari sesuai dengan yang katakan Ibu Atiko, kalau bisa dan kalau boleh, perempuan atau perwakilan perempuan boleh diberikan power yang lebih besar dan ruang yang lebih luas untuk berkarir, baik dalam bidang politik maupun yang lain-lain dalam bidang pemerintahan, supaya pemerataan hak perempuan itu mendapatkan haknya yang sesuai yang diinginkan oleh kelompok perempuan. Jadi sebagai seorang perempuan, saya sangat berterima kasih kalau ada keterwakilan perempuan duduk di parlemen, duduk di pemerintahan. Itu adalah satu kebanggaan bagi perempuan. Satu kebanggaan bagi perempuan. Ada wanita hebat yang mewakili beribu-ribu bahkan ratusan jutaan perempuan yang bisa duduk di parlemen, duduk di pemerintahan untuk menyuarakan tentang perempuan, supaya perempuan itu tidak dianggap sebagai satu makhluk yang satu makhluk yang hanya mendampingi suami di rumah, tapi perempuan juga diberi satu satu kekuasaan, satu wewenang yang baik gitu. Artinya tidak ada lagi soal domestifikasi dari perempuan ini ya, bahwa perempuan itu hanya di kasur, di dapur dan di sumur kan. Tata pergaulan, tata kehidupan kita itu ya masih kental terhadap itu ya, diletakkan pada posisi perempuan ini, bahwa perempuan itu ya hanya bisa di dapur, di kasur dan di sumur itu kan. Jadi ya harapannya dengan bagaimana penyatuan kekuatan perempuan ini untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo ini dan Mahfud MD tentunya punya kepentingan juga di samping itu. Bagaimana memaksimalisasi atau memaksimalkan keterlibatan perempuan itu dalam tata pengambilan kebijakan, bagaimana keterlibatan perempuan itu bisa dimaksimalkan di lapangan politik dan sosial, ya kan? Karena kan selama ini ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ya perempuan ini cenderung dikesampingkan soal kepentingan ini. Ya, harapan kami juga bisa tergabung dengan kelompok-kelompok Sri Kandi, bisa memaksimalkan kerja-kerja kolektif, bisa memaksimalkan kerja-kerja pemenangan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini terlibat bersama kelompok-kelompok perempuan ini, Kak. Jadi selain itu kira-kira untuk bagaimana berangkat pada kepentingan nasional, hari ini cenderung untuk bagaimana melepaskan kepentingan elit. Melepaskan kepentingan elit dari lingkungan ketika Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini. Nah, kira-kira potensi apa yang Anda lihat bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini adalah sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ini ke depan, selain penjabaran tentang rekam jejak dan sekonteks dengan kira-kira gimana ini Kak, Anda melihat itu, bahwa apa sih yang menjadi kelebihan dari Bapak Ganjar Pranowo ini di antara pasangan calon yang lain? Tadi kan saya sudah sebutkan bagaimana perannya Pak Ganjar di dalam keluarga. Itu adalah satu poin terpenting. Karena seorang suami laki-laki kalau rumah tangganya kacau, jelas itu akan berpengaruh juga dalam karirnya. Mau tidak mau, betul atau betul itu satu tidak, itu memang berpengaruh. Psikologi pasti. Psikologi dan mental kita sebagai makhluk biologis itu akan berpengaruh. Jadi kalau keharmonisan
keluarga dengan karir itu seiring sejalan, pasti itu menghasilkan satu kesuksesan yang baik, seiring sejalan. Jadi itu pertama buat saya keharmonisan Pak Ganjar. Kemudian kedua, dia punya track record, backgroundnya dia terdidik dari keluarga yang sederhana. Namun dia memegang nasihat dan pesan-pesan orang tuanya. Saya selalu menonton biografi beliau di YouTube beliau. Di situ saya mempelajari dan saya melihat bahwa ini kelebihan Pak Ganjar ini yang membuat dia lebih daripada calon yang lain. Pasangan calon yang lain ya. Terus saat dia menyapa masyarakat pun dia menggunakan bahasa yang sederhana, namun punya muatan nilai yang intelektualnya ada. Terus masyarakat bisa menerima dia punya cara berbahasa. Dia orangnya sederhana, rendah hati. Nah, itu yang saya suka. Kemudian saya lihat biografinya, dia track recordnya dari seorang dia pernah kerja di badan hukum ya? Badan hukum dari terus naik dari calon Dewan DPR RI di Komisi 4 ya, di Komisi 4, dan itu yang membuat namanya mulai dikenal sama publik waktu dia menjadi di Bank Senturi. Ya bagian pengawas itu, ketua dia di situ. Jadi itu yang membuat dia semakin terkenal, kemudian menjadi gubernur dan sekarang mencalonkan jadi presiden. Jadi saya rasa jenjang karirnya ini bagus. Mulai dari bawah dia setia dalam perkara kecil, dan dia begitu menekuni pekerjaannya sampai karir yang mau melinjak ke calon presiden ini. Jadi memang dia di badan legislatif, pada dia menduduki posisi di legislatif memang pernah terlibat itu kayak untuk terlibat dalam pengawasan, menyelamatkan uang negara. Jadi selain itu memang kalau menyinggung persoalan tadi, dia pernah bekerja di perusahaan swasta, perusahaan nasional, kemudian maju sebagai legislatif, kemudian eksekutif. Jadi tapi di samping itu kalau kita mau runut lagi ke bawah, memang dia besar dan lahir itu digembleng di tempat memang betul-betul keras kan. Jadi bukan keras secara fisik, tapi bagaimana mentalnya itu mesti dibangun, karakteristik kebangsawanannya itu memang betul-betul terbangun, dan itu tergambar hingga hari ini bagaimana dia selalu mengambil posisi, selalu membangun komunikasi, betul-betul merakyat soal itu. Artinya inilah yang kemudian menjadi dorongan awal kita untuk bagaimana membangkitkan semangat kita berjuang bersama-sama memperjuangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini. Nah, selain itu apa sih yang menjadi ini Kak? Prioritas dalam visi misinya yang membuat Anda tertarik dari Bapak Ganjar Pranowo ini, ataukah potensi yang terlihat dari sosok kebangsawanannya dia, kenegarawannya Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini yang membuat Kakak tertarik kedua paslon ini? Apa sih kira-kira? Bertemunya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud adalah pasangan yang ideal. Kalau suami istri bilang pasangan suami istri yang ideal, yang cocok. Jadi saya lihat dari Pak Ganjar, dia punya jenjang karir yang itu tentang korupsi. Kemudian saya lihat Pak Mahfud yang orangnya tegas, mengupas segala kasus-kasus. Jadi saya sangat-sangat menyukai kedua tokoh ini, menyukai dalam hal tentang kesuksesan mereka dalam karir mereka, dalam posisi memegang posisi strategis. Dan yang saya harapkan saat beliau nanti terpilih, beliau bisa mengemban pesan rakyat, amanah rakyat,
boleh membangun Indonesia lebih sejahtera, kemudian terhindar dari koruptor, Indonesia bisa betul-betul lebih bersih dari koruptor agar Indonesia bisa lebih berkembang, lebih maju baik dalam bidang ekonominya, dalam bidang ya segala bidang gitu. Itu yang terutama, dan paling saya sangat berharap Pak Ganjar bisa melihat rakyat yang miskin, artinya memberi mereka, bukan sekedar memberi mereka makan saja, bukan, tetapi menyiapkan lapangan kerja. Yang paling terutama buat saya itu pendidikan. Kalau bisa, karena saya lihat ini di seluruh Indonesia belum ada pemerataan dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan. Masih ada diskriminasi, masih ada perbedaan-perbedaan. Anak-anak anak-anak bangsa belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan dalam pendidikan. Jadi itu yang saya mau, Pak Ganjar boleh lebih peduli pada anak bangsa dalam bidang pendidikan. Itu. Ya, menyambung soal tadi, memang optimisme Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud ini, optimismenya untuk membangun sumber daya manusia itu memang betul-betul berangkat pada hal yang sifatnya fundamental. Dalam artian ya memang untuk membangun sumber daya manusia Republik ini itu kita mesti berangkat pada evaluasi pendidikan. Pendidikan. Nah, makanya di dalam satu visi dan misi dari Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ya dia bagaimana memaksimalkan alokasi anggaran terhadap badan riset, ya mendorong semua universitas-universitas, mendorong semua ruangan-ruangan akademik ini lebih aktif melakukan riset, ya memang kalau kita mau mencontoh atau berangkat pada negara-negara maju, ya negara-negara maju yang pendidikannya juga maju dalam strata dunia, itu memang dia kedepankan soal semangat riset itu. Ya, membangun lembaga-lembaga riset yang independen di tiap lembaga-lembaga akademik. Nah, itulah yang menjadi konsen utama untuk bagaimana mendorong sistem pendidikannya kita untuk memajukan sumber daya manusia. Nah, di samping itu dan juga melihat ke bawah bahwa yang menjadi problem utama itu karena ya pendidikan ini aksesnya itu masih minim. Dalam artian tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa menikmati atau memperoleh pendidikan. Karena ya dianggap bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang mewah. Kan mewahnya karena mahal umpamanya. Karena pendidikan kita ya semakin tahun, per 6 bulan, per 1 tahun itu terus mengalami peningkatan dari situ. Nah, inilah yang menjadi evaluasi dari situ, bahwa kita negara Indonesia ini angka putus sekolah itu masih sangat tinggi. Ya, dan angka pengangguran itu juga sangat tinggi. Tiap tahunnya naik terus ya. Nah, sarjana-sarjana ini selesai dari universitas, selesai dari bangku kuliah, bingung mau bikin apa. Nah, itulah yang menjadi konsen utama. Artinya bukan sarapannya. Ini kan kita bicara soal sosok ibu ini. Saya berhadapan dengan perempuan yang punya anak ini. Kira-kira gini Kak. Apa sih yang menjadi problem utama? Apakah biaya pendidikan yang tinggi ataukah asupan nutrisi di rumah yang menjadi problem utama dari situ? Saya rasa kedua-duanya berhubungan. Iya. Seorang anak yang cerdas jelas didukung dari nutrisi yang didapatkan dari dalam kandungan dan sejak dia lahir. Nah, kalaupun karena kita contoh gini ya, kita nggak akan bisa berpikir kalau perut kita lapar. Ya, betul tidak? Nah, jadi keduanya itu saling mendukung. Jadi sistem ekonomi dan pendidikan itu saling mendukung. Jadi untuk melahirkan sebuah anak bangsa yang sehat dan cerdas, sistem ekonomi dan pendidikan harus sejalan. Gitu. Kenapa saya bilang sejalan? Karena kalau cuma pendidikan yang mau dimajukan sementara ekonomi tidak,
Ya. Anak-anak mau makan apa di rumah? Tidak, kita tidak bisa berpikir kalau perut kita lapar ya, gitu kan? Contoh seorang ibu, dia pasti tidak akan bisa bekerja dengan maksimal kalau dia memikirkan anak saya di rumah makan apa nih, gitu kan? Kemudian juga seorang suami juga begitu. Jadi untuk anak bangsa lebih berpotensi, lebih mempunyai kualitas itu asupan gizinya ada. Kemudian setelah itu nanti dia dewasa untuk bisa sekolah, sudah waktu untuk sekolah ya disiapkan fasilitas untuk sekolah. Tapi pertanyaannya kemudian Kak, apakah Anda sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sosok ibu dari anak-anaknya, yang menjadi pertanyaan saya, yang mana yang lebih ibu Anda percayai, makanan dari rumah ataukah makanan yang diperoleh secara gratis dari pemerintah? Artinya ini makanan yang dikonsumsi anak-anak di rumah itu hasil olahan tangan, dibanding makanan bagi-bagi, makanan hasil pembagian secara gratis, secara cuma-cuma dari pemerintah. Kira-kira yang mana ini yang menjadi pilihannya Anda sebagai seorang ibu dari anak-anak ini? Ya, kebetulan sekarang karena saya mempunyai 3 orang anak, mereka sekarang pulangnya jam 4 sore, dan mereka harus mempunyai bekal dari rumah. Ya, dari rumah. Kalau saya sempat, saya siapkan bekal dari rumah. Nah, kalaupun bertepatan dengan kesibukan saya, terpaksa saya biasanya menyiapkan yang instan. Yang instan, ya itu pun juga saya lihat kualitasnya yang instan itu. Artinya saya ingin memberikan kepada anak saya yang bagus, yang terbaik dari Anda ya, sebagai seorang ibu. Bukan kalau kubu sebelah kan dia kalau paslon lain kan dia itu lebih mendorong, dia di luar konteks sebenarnya. Artinya tidak fokus bicara pada pokok persoalan, yaitu pendidikan ini terlalu mahal, dijadikan sebagai barang mewah ya kan, dan tidak semua orang bisa menikmati itu. Dia lebih bicara bagaimana ya pembagian makanan gratis, makan siang gratis. Jadi sampai hari ini pun kami dari relawan teman Ganjar coba mengkaji soal itu. Ternyata pokok persoalan dari kemajuan cara berpikir, kemajuan dari olah pikir, kalau persoalan asupan nutrisi, asupan gizi yang baik itu sudah diberikan oleh orang tuanya di rumah. Iya. Ya kan? Orang tua hari ini lebih sederhananya gini, ya kasih saja ekonomis kepada orang tuanya, nanti orang tuanya yang siapkan soal itu. Tapi ya ada ide yang lahir dari paslon lain mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong bagi-bagi makanan gratis. Nah, sebenarnya itu kan bukan persoalan pokok, ya kan? Bukan persoalan pokok dari situ, karena semua ibu yang ada di rumah ini paling paham soal apa yang menjadi kebutuhan utama. Yang menjadi problem hari ini adalah ya, walaupun saya berikan, saya tanam sendiri sekalipun sayur di samping rumah saya, tapi pendidikan ini punya biaya yang terlalu mahal. Pasti anak saya potensi untuk putus sekolah. Nah, artinya bukan itu yang menjadi problem pokoknya. Dan juga di samping itu yang katanya APBN itu akan dialokasikan untuk itu kan ya salah satu ruang untuk bagaimana membuka peluang terhadap tindak pidana korupsi juga, kalau seperti itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Iya. Nah, lanjut. Iya, saya rasa yang kita bicarakan tadi itu tentang dunia pendidikan, tentang bantuan-bantuan kepada dunia pendidikan, itu sebenarnya sudah jauh sebelumnya. Presiden-presiden yang lalu pun sudah menyuarakan hal itu, namun tetap saja belum merata dan belum dinikmati sama lapisan terrealisasi dan belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Saya rasa itu sudah dari dulu diganang-ganangkan, sudah dari dulu disuara-suarakan,
dan belum semaksimal sampai sekarang. Karena apa? Yaitu ada pihak, ada oknum yang mengambil keuntungan dari balik semua itu. Dan yang tadi yang dikatakan, yang kita katakan bahwa mau pilih yang instan atau uang yang dikasihkan. Kalau buat saya, sebagai seorang perempuan, lebih bagus kita memberi modal, memberi modal kepada ibu itu untuk dia lebih efektif mengelola nutrisi pada anaknya. Kalau kita menyiapkan makan gratis, ya itu belum ditahu kualitasnya. Siapa yang kelola? Siapa yang kelola? Kemudian bersih atau tidaknya itu dari higienisnya atau tidak itu tidak tahu. Jadi kalau kita memberikan, saya rasa ya mungkin ada yang mengatakan nggak mungkin lah karena Indonesia kan belum maju seperti negara-negara Jepang, seperti Singapura yang begitu setiap penganggurannya dikasih gaji. Ya, tapi apa salahnya kalau kita mencoba? Ya, apa salahnya kalau kita mencoba? Tetapi yang perlu kita hati-hati, ada oknum yang mengambil keuntungan dari hal ini. Yang itu yang perlu diwaspadai. Itu yang sangat diwaspadai agar benar-benar cita-cita ini yang kita inginkan ini bisa terjadi dan bisa tercapai. Jadi harus memang memilih orang yang betul-betul bersih, yang betul-betul peduli pada masyarakat dan peduli pada kemajuan bangsa. Iya. Jadi ya artinya begini, sederhana saja ketika saya berbicara sama ibu sebagai bicara bersama seorang ibu, bahwa ya ketika dia diberikan uang kan, diberikan kemampuan ekonomi belum ada dan tidak ada satupun seorang ibu itu akan mengkorupsi uang makan seorang anaknya. Iya kan? Iya. Berbeda kemudian ketika diberikan kepada instansi pemerintahan untuk mengelola. Atau instansi swasta ya kan untuk mengelola itu, pasti dikasih korupsinya. Dia cari yang penting ada. Mau enak tidak enak yang penting saya beli, saya siapkan gitu. Karena kan ya hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya dari bagaimana tumbuh kembang atau mengakarnya, mengguritanya aktivitas-aktivitas korupsi ini, kita bandingkan di zaman reformasi dengan sebelum reformasi. Itu ya ketika di zaman Orde Baru waktu itu, korupsi, aktivitas dan tindakan korupsi itu tersentral pada satu kekuatan kelembagaan negara tertinggi, yaitu dimiliki oleh presiden. Jadi kasus korupsi itu banyak bergentayangan di situ. Nah, hari ini pasca reformasi, korupsi itu sampai mengangkat ke desa-desa ya kan? Karena artinya yang gagal hari ini untuk kita melakukan proteksi tindak pidana korupsi itu ya sistem kebijakan yang kemudian membukakan peluang, membukakan kesempatan untuk orang-orang melakukan tindakan aktivitas korupsi. Nah, apakah itu kemudian akan terulang lagi? Ya itu kan harus menjadi evaluasi ya kan? Harus menjadi evaluasi hari ini sebelum kita berbicara siapa yang akan menang. Makanya Mahfud MD bilang gini, bahwa saya sebagai wakil, ketika saya diminta dan ditawari sebagai seorang wakil, saya tidak mau jadi ban serep. Dia tidak mau jadi ban serep katanya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sebelum-sebelumnya wakil itu ya ibarat seperti itu. Mungkin mungkin Pak Mahfud berangkat dari situ kan, pengalaman-pengalaman sebelumnya bagaimana wakil ini hanya ya ibarat itu hanya dijadikan ban serep. Makanya Pak Mahfud sudah antisipasi memang soal itu, bahwa saya sebagai wakil itu akan terus mengawal ya, nggak akan meminta dan memutuskan untuk bagaimana melakukan pengawalan aktif terhadap Menkumham ya, untuk terus menggaungkan soal itu, menggaungkan soal tindak pidana korupsi, membasmi para koruptor hari ini. Ya memang secara konsisten secara ini ada yang kemudian menjadi bekal dalam pemikiran kita, bekal di dalam cita-cita kita, bahwa Bapak Mahfud ini, Bapak Ganjar ini secara ide, secara konsep ya lebih matang lah, lebih mapan berbicara soal itu dibanding paslon lain. Dia hanya ya segala bentuk kebijakan yang kemudian terukur
dalam satu skema visi misinya ini potensi akan membukakan keran-keran baru, peluang baru untuk aktivitas tindak pidana korupsi. Nah, sebagai ini Kak, coba karena ini permintaan perempuan ini, permintaan kelompok-kelompok perempuan. Saya ingin Anda menyampaikan kepada publik, khususnya perempuan, tentang apa sih yang menjadi kepentingan secara politik untuk bisa bersama-sama memenangkan Bapak Ganjar Pranowo ini dan Profesor Mahfud MD. Silakan Kak, sebagai akhir dan kemudian ditutup untuk melakukan pesan closing statement dari. Baik. Karena saya salah satu dari tim pemenang Ganjar di Kota Palopo di bidang Rektorat Kaum Perempuan dan Komunikasi Informasi, saya mengajak semua kaum perempuan untuk memilih calon presiden yang mempunyai integritas yang baik, bukan cuma bermartabat, bukan cuma bermartabat, namun mampu menjadi teladan dan kebanggaan bagi rakyatnya. Dan itu ada dalam sosok Ganjar dan Mahfud. Dan itu saya melihat ada nilai khusus dari mereka yang membuat saya begitu terkesan dan begitu tertarik untuk memilih Pak Ganjar dan Mahfud. Jadi saya mengajak untuk semua kaum perempuan di Kota Palopo, mari kita sama-sama mendukung dan memilih untuk Presiden 2024. Pilihlah orang yang betul-betul bermartabat, dan yang terpenting lagi, dia mampu menempatkan dan memberi kaum perempuan ruang dan power yang luas dan besar, karena lahirnya sebuah bangsa yang baik itu dari tangan seorang ibu. Nah, itulah seorang ibu yang baik, seorang perempuan yang baik akan melahirkan seorang anak bangsa yang baik. Iya. Jadi itu tadi Ibu Eva Amania sebagai representasi dari perempuan, bahwa untuk terus menjaga eksistensi dari peran keperempuanan ini, marilah kita sama-sama berjuang memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini. Bahwa keterlibatan perempuan itu mesti dimaksimalkan dalam tata pergaulan, tata sosial, dan tiap agenda putusan politis. Iya, betul. Jadi tidak ada lagi yang kemudian dari perempuan ini tuh terus dikesampingkan. Bahwa harus kemudian terbangun semangat kolektif dari basis perempuan, dan kami dari relawan dan tim pemenangan daerah siap mengawal itu, siap untuk bagaimana sama-sama menggaungkan soal peran perempuan ke depan, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa itu kemudian ditentukan dari cara berpikir perempuan. Iya, betul. Mungkin sekian pendiskusian kita pada malam hari ini untuk bagaimana menggali dan melihat potensi perempuan ke depan itu kayak gimana. Jadi pesan terakhir pilihlah Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini untuk Indonesia emas ke depan. King, sekian, selamat malam, sampai jumpa kembali, terima kasih.